Hai, saya Fajra. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas yang diberikan oleh Bapak Mulyadi Anangkota. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Yang pertama, dari Kingsley Davis. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua, dari John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, dari Robert McClever. Perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Dan yang terakhir, Selosoi Marjan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran cepat tidaknya revolusi relatif, karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan ini perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dihendaki atau direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan. Keenam, perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Yang ketujuh, perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan-perubahan sosial. Yang pertama, terjadi di mana-mana. Terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat desa hingga kota, meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Masyarakat tradisional biasanya akan lebih mengalami pola perubahan yang berlangsung lambat, sedangkan masyarakat modern cenderung lebih cepat dan singkat. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial akan dilakukan secara sengaja, walaupun ada beberapa situasi di mana perubahan yang berlangsung terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Sebagai contohnya, produsen kendaraan bermotor mengembangkan inovasi kendaraan agar bisa digunakan untuk transportasi yang lebih baik dan lebih cepat. Akan tetapi, masyarakat tidak bisa membayangkan jika hasil perubahan tersebut memiliki pengaruh ke berbagai unsur lainnya, seperti keselamatan dan juga biaya penggunaan seperti bensin atau servis bulanan. Yang ketiga, berkelanjutan. Perubahan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik cepat atau lambat, di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imitatif atau meniru.
Dalam berlangsungnya kehidupan, masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh. Misalnya saja, perubahan dalam gaya berbusana, potongan rambut, desain rumah, dan lainnya. Yang kelima, hubungan kausalitas. Perubahan sosial bisa terjadi karena aspek material atau imaterial dengan hubungan yang bersifat timbal balik, di mana bisa menguntungkan satu pihak atau kedua belah pihak. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama, teori klasik. Perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan bersifat alami. Yang kedua, teori equilibrium. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya ketidakberfungsian dalam sistem. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Perubahan sosial berjalan lambat, diatur dan dikendalikan oleh struktur yang ada atau rekayasa sosial. Yang ketiga, teori modernisasi. Titik berat kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya terjadi perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk organisasi atau kelembagaan masyarakat. Yang terakhir, teori konflik. Karena adanya kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, menimbulkan terjadinya konflik. Ada kelompok yang memperjuangkan untuk mempertahankan dan juga ada kelompok yang ingin berubah. Nomor 5, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Jawaban saya, dari kelima tahapan pertumbuhan masyarakat modern yang saya lihat dari lingkungan sekitar saya, masyarakat sudah mulai modern karena penghasilannya bukan hanya bergantung dari alam saja, melainkan hasil pajak dari restoran, mal, kendaraan, dan lain-lain.